Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam minggu ke-19 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab 2 Timotius 4, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Terpujilah Kristus yang memberi kita kesempatan kembali datang ke rumahnya yang kudus ini. Setelah 1 minggu kita melakukan tugas pelayanan, pengabdian, kesaksian dan persekutuan kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Kita telah mendapatkan keselamatan, diberkati dalam usaha pekerjaan dan pelayanan kita, dan kini tiba saatnya kita mendengar sabdanya kembali. Karena kita yakin dan percaya sabda Tuhanlah yang menguatkan kita, memberikan kita harapan dan kekuatan baru menghadapi kehidupan kita esok yang penuh harapan. Di tengah-tengah persekutuan kita hadir tamu kita dari persekutuan Ina Lansia, ada tadi dari Medan dan Bekasi. Selamat datang Inang. Semoga lagu pujian yang telah disampaikan tadi menguatkan iman percaya kami, seluruh warga jemaat di GKPA Semelingkar ini. Dan juga teman-teman, saudara-saudara yang baru saja beribadah di GKPA Semelingkar, kita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita telah memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis. Sebentar lagi sudah mulai menjelang persiapan Natal. Sudah mulai dibentuk panitia-panitia, baik di gereja, kategorial, juga mungkin di persautaan, STM, atau kumpulan-kumpulan lain. Sudah mulai sibuk dengan aroma-aroma Natal. Karena bentar lagi setelah ini kita akan masuk pada bulan November, dan setelah itu Desember. Tema yang akan kita renungkan dalam minggu ke-19 setelah Trinitatis ini adalah siap sedia memberitakan firman Tuhan. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Jadi orang berkata memberitakan firman Tuhan itu adalah tugas pendeta, simtua, guru jemaat, Babel Frau, diakones. Kalau kita jemaat ini tidak memberitakan firman Tuhan, jadi kami nggak perlu siap sedia. Yang siap sedia ya mereka yang ditahbis di gereja, yang punya jadwal melayani, menyampaikan firman Tuhan. Itu memang mungkin benar. Tapi bukan berarti semua jemaat, warga jemaat yang non-tahbisan tidak memberitakan firman Tuhan. Tadi kita sudah dengar Bapak Ibu menginang semua memberitakan firman Tuhan melalui kor, suara pujian, melalui vokal grup,
Semua itu adalah memberitakan firman Tuhan. Cuma caranya tidak seperti saya memberitakan seperti khotbah. Tapi kita memberitakan firman dengan suara kita, nyanyian kita. Sehingga ketika kita bernyanyi dengan merdu, harmonis, orang mendengar syairnya, itu menguatkan iman percaya kita. Itu juga khotbah. Maka kalau dikatakan lagu pujian itu, vokal grup itu kekuatannya 3 kali doa. Karena setiap kita mau nyanyikan itu latihan dulu. Mungkin tadi Ina Lansia sudah ada 10 kali latihan sebelum tampil di GKPA Semalingkari ini. Atau Korama, Napo Sebudung tadi, Ina itu sudah latihan dulu di hari yang ditetapkan. Supaya memberitakan firman itu bagus. Syairnya didengar, dimengerti orang. Sehingga orang yang mendengar imannya kuat dan memperoleh berkat dan nyanyian ini. Sehingga ketika kita bernyanyi, kita adalah pengkhotbah melalui nyanyian. Mungkin kita tidak berkor, tidak ikut sintua tadi tahbisan. Bagaimana lagi memberitakan firman? Kita semua ketika di rumah bertetangga, ketika kita bekerja, ketika kita di mana-mana, baik di pajak, di pasar, atau di mana kita berada, kita pun sedang memberitakan firman. Melalui apa? Kata, sikap, gerak kita. Sehingga melalui kata-kata kita orang tahu wah ini orang Kristen. Melalui sikap kita, melalui bahasa tubuh kita orang berkata oh ini pasti Kristen. Sehingga mereka dengan sikap kita, gaya kita, cara memandang kita, cara bergerak kita, orang bisa memuji Tuhan atau tertarik dengan Tuhan yang kita sembah. Itu memberitakan firman Tuhan. Jadi baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Ini tema yang akan kita dalami dari teks yang kita bacakan. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat dalam teks tadi. Bagaimana sebenarnya gambaran orang yang siap memberitakan firman. Timotius menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama, pahamilah bahwa tugas panggilan itu kudus. Baikkah kita tadi bernyanyi, berkor, bervokal grup, baiklah kita merasakan panggilan bernyanyi itu kudus. Ketika kita di kantor, di masyarakat, di sawah, di ladang, di warung atau dimanapun, di angkot, kita dipanggil Tuhan melakukan kekudusan. Kalimat pertama dalam ayat yang pertama dikatakan tadi begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi panggilan itu adalah panggilan kudus. Mandat yang diberikan kepada kita datang dari Tuhan yang kudus. Jadi panggilan untuk memberitakan firman Tuhan bukanlah hal yang biasa. Tetapi itu adalah panggilan yang punya kuasa ilahi. Jadi saat kita bernyanyi, berkata, bersikap, bertingkah, berjalan, itu punya kuasa. Panggilannya, panggilan kudus. Itulah sebabnya dikatakan baik atau tidak baik waktunya, kita siap memberitakan firman. Ini menyatakan bahwa panggilan itu akan kita respon dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarilah bahwa di depan mata kita ada tantangan yang serius. Saya ulangi, di depan mata kita ada tantangan yang serius. Jika kita tidak siap baik atau tidak baik waktunya, maka tantangan itu akan merusak persekutuan orang percaya dan merusak keluarga kita, gereja kita, dan masyarakat. Apa itu tantangan yang kita hadapi? Ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Jadi orang tidak suka lagi mendengar firman Tuhan. Yang mereka lakukan adalah mereka akan berkumpul atau mengumpulkan guru-guru yang untuk memberikan, memuaskan keinginan telinganya. Jadi khotbah itu
hanya untuk memuaskan telinga dan hatinya. Itu ajaran sesat. Di era sekarang, pengkhotbah itu diganti namanya dengan pembicara. Saya bukan pembicara, saya pengkhotbah. Apa beda pembicara dengan pengkhotbah? Pembicara itu bisa ngarol ngidul, bisa buat lawakan, dagelan-dagelan, supaya yang mendengar itu ketawa ketiwi, lalu pulang membawa ketawa ketiwi. Bukan lagi ajaran firman yang diingat, tapi lucunya anekdot yang dibuat pengkhotbah atau pembicara itu. Apa tadi khotbah? Ya ada cerita, ilustrasi pendeta itu. Nah, itu yang dia dengar. Bukan lagi firman Tuhan yang menguatkan imannya, menguatkan tubuh jiwa raganya, percaya kepada Tuhan dan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kini dan akan datang. Itu pembicara. Dia suka-suka dia berbicara, bisa dia turun naik mimbar, bisa dia kesana kemari. Pokoknya kayak jual tempel koyok lah. Yang jelas jualannya diterima orang. Itu pembicara. Pengkhotbah bukanlah tukang jualan tempel koyok supaya jualannya didengar orang dan diterima orang. Pengkhotbah ialah memberitakan firman dan kebenaran. Sakit memang. Makanya banyak orang tidak suka mendengar firman karena menyakitkan hati dan bisa dia benci kepada pengkhotbah itu. Lalu berikutnya jangan undang lagi pengkhotbah itu, menyentil-nyentil aja kerjanya. Kira-kira begitu. Padahal orang yang mau sehat, kalau ada penyakit dalam tubuh kita ini harus dioperasi. Sakit apa enggak? Operasi. Sakit. Obat yang akan kita makan itu pilnya pahit atau manis? Pahit. Jadi untuk menyembuhkan itu perlu yang pahit-pahit. Jadi firman itu harus mengeluarkan kita dari dosa. Itu sakit. Maka pengkhotbah itu membawa firman dua pedang bermata, pedang berdua mata. Satu itu untuk saya, satu itu untuk pendengar. Saya juga sakit mendengarnya dan mengkhotbahkannya. Karena saya harus kerjakan dulu apa yang saya khotbahkan. Baru saya khotbahkan supaya orang ikut apa yang saya khotbahkan. Kalau pengkhotbah tidak punya integritas, dia berkhotbah untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itu juga bukan pengkhotbah itu, tapi pembawa ajaran sesat. Itu yang kedua. Sadarilah di depan mata kita ada tantangan yang serius jika kita tidak siap sedia memberitakan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yang kita lihat di sini ialah milikilah sikap seorang pelayan yang setia. Ayat yang kelima dikatakan begini. Namun engkau kuasailah dirimu dengan segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi yang ketiga yang disampaikan oleh Timotius, milikilah sikap pelayan yang setia. Artinya apa itu? Perlu pengendalian diri, kontrol diri kita. Jangan gerasa gerusu. Ketika misalnya Ratu Entok itu mengatakan bercukurlah kau, katanya sama gambar Yesus yang di handphone itu kan. Jangan respons, jangan reaksionis. Tak usah dibela Tuhan kita itu. Tidak ada front pembela Kristus di dunia ini. Tapi kalau di mereka ada, tidak perlu dibela Kristus. Kristuslah yang membela kita. Walaupun memang ada orang Kristen yang kemarin bawa porselen ke Polda Sumatera Barat supaya Ratu Entok itu ditangkap. Tapi kita jangan terlampau reaksionis. Orang dulu buat gambar Yesus di sandal pun kita tidak reaksionis. Orang percaya itu responsif, mengontrol diri. Tidak ada gunanya kok itu. Mau dia katakan apa tentang Tuhan kita, tak peduli kita. Yang penting kita beriman Tuhan Yesus itu pembela kita, penyelamat kita. Dia datang untuk menebus manusia
dari maut. Kita ini telah ditebus Yesus dari maut. Kita bersyukur atas kedatangannya ke dunia ini, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Jadi maka jangan reaksionis, tapi responsif. Kontrol diri kita. Walau ada orang yang menghina Tuhan kita, tak usah kita ganggu mereka. Kalau coba mereka, jangankan seperti itu. Hanya disebut Ahok dulu Almeida sudah masuk penjara 2 tahun kan. Itu karena kita tidak agama seperti itu. Agama kita kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Itu yang kita lihat di sini. Milikilah sikap seorang pelayan. Yang kedua, sabar dan menderita. Jadi bagian kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan ialah sabar. Dihina orang, Tuhan kita sabar. Kalaupun kita yang dihina orang, sabar. Tahan menderita. Di komplek kami itu baru dibangun sekarang musola. Lalu ributlah kami tadi malam STM. Kenapa mereka tidak datang meminta izin kepada kita? Bla 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 bla. Nanti ributlah lingkungan kita ini. Saya bilang, mana mungkin lagi kita mengharap mereka menghadapi kita. Izinlah amang inang ya orang Kristen kami mendirikan musola. Wah, jangan bermimpi. Gak mungkin itu. Tapi kalau kita mendirikan gereja, wajib suang kan, kena nuon kan, izin Pak dan sebagainya kan. Itu. Kalau mereka nggak mungkin itu, dia bilang nggak mungkin. Sikap kita ialah sabar dan menderita. Mulai sekarang mulailah belajar mendengar yang bising kan. Itu aja. Kalau kita mau turunkan volumenya, ditangkap juga seperti yang di Tanjung Balai itu kan. Ditangkap juga, tak usah. Biarkan aja. Anggap itu musik penghibur setiap beberapa kali satu hari. Tapi iman kita harus sabar, menderita. Itu sikap pelayan. Baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Jangan reaksionis. Nanti jangan dibuat lagi toa, kita buat lagi toa. Sini, enggak usah. Ribut nanti. Tapi kita sabar. Itu yang diajarkan oleh Timotius bagi kita sekarang. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang harus kita lakukan sehingga kita siap sedia memberitakan firman Tuhan ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjaga kesadaran akan panggilan ilahi. Jadi kalau saya misalnya hidup sebagai orang kantor atau di wirausaha swasta, kita sadar saya dipanggil di sini oleh mandat ilahi. Sehingga ketika kita berhubungan dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, kita adalah utusan Allah yang sedang berbicara dengan orang lain, yang sedang berjumpa dengan orang lain. Sehingga kalau kita baca, kita lihat tadi teks bacaan Alkitab tadi, ketika Musa berkata, aku ini tidak pandai berbicara Tuhan, lidahku berat. Lalu Tuhan katakan kepadanya apa? Jangan nanti murkaku datang, tapi jumpailah si Harun. Si Harun itu pandai ngomong. Nanti dia mengajari kau cara ngomong. Itu. Lalu kemudian dikatakan begini, dia pun sudah ingin jumpa dengan kau. Mengapa? Karena ketika dia berjumpa dengan engkau, hatinya bersukacita. Jadi anggaplah ketika kita bertemu dengan siapapun akan membawa sukacita. Itulah panggilan kita. Mandat ilahi yang diberikan kepada kita ialah entah dimanapun kita berada, kita dipanggil Tuhan untuk apa? Memberitakan kabar baik supaya apa? Orang yang berjumpa dengan kita bersukacita. Itu yang harus kita lakukan dalam rangka baik atau tidak baik keadaannya, memberitakan, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus siap dalam segala situasi. Siap dalam segala situasi berarti apa? Ketika kita disuruh untuk tugas panggilan ilahi, jangan menolak. Yang sering menolak memang kalau disuruh berdoa, itu yang paling banyak menolak. Janganlah saya, itu kan langsung nanti, waduh kalau
Kalau yang lain sih mau saya kerjakan, tapi kalau berdoa yang lain lah. Nah kira-kira gitu. Padahal sebenarnya doa itu kan bukan soal panjang pendeknya, bukan soal kalimatnya bagus, bukan soal kita mau membawa umat ke Tuhan, itulah doa. Kita berkata, Tuhan berkatilah umatmu yang hadir saat ini. Berarti kita itu kan sudah membawa umat ke Tuhan. Itu luar biasa itu. Jadi maka terimalah panggilan mandat ilahi itu kalau disuruh berdoa. Pendek panjang tidak masalah. Nantilah makin lamaan makin banyaknya kata-kata kita itu pandai berdoa kan. Misalnya pertama, ya Bapa di sorga berkatilah kami. Satu kalimat ya Bapa. Bentar lagi nanti ya Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Mulai bertambah kan. Tentang Bapa itu sudah mulai dikembangkan. Lalu ya Bapa penyelamat dunia yang lahir di bumi di Bethlehem, makin panjang kan. Ya Bapa penebus dunia, makin panjang nanti. Makin hari makin pandai berbicara. Tapi kalau tidak dibiasakan nanti seperti cerita itu. Ada cerita begini. Ini jangan diingat ilustrasi ini. Tidak penting, tapi supaya kita siap sedianya maksudnya. Suatu ketika dia dipanggil karena berenya malua. Biasanya kan setiap ulang ditutup doa tangiang kan. Dia tak pernah berdoa. Bahoma, itulah kok. Jadi jangan dong bete ini. Nama ada ini. Dia orang pasaran. Kalau dia bilang ho, enggak cocok itu di pasaran. Ho itu kan kurang pas. Biasanya kidan, gitu kan? Kidan, tusuk kubah. Mau bicara dia ke Tuhan, di botoh hodo Tuhan. Sadarion melua berek, kan gitu kan? Karena ho itu kasar menurut dia, tidak imana mah di botoh hodo kidan, melua berek kubah. Itu, jadi kan salah. Dia sebenarnya mau hormat ke Tuhan, tapi akhirnya jadi salah. Itu jangan diingat itu. Tapi yang saya mau katakan ialah siaplah kapanpun disuruh. Entahkah berdoa, entahkah membaca Alkitab, entahkah pengupilian, kolekte, haul, siap sedia. Atau disuruh nanti mengunjungi jemaat, ikut diakoni sosial, siap sedia. Kita dipanggil untuk melakukan itu. Itu yang kedua, kita siap dalam segala situasi. Yang ketiga, kita harus mengajarkan kebenaran dengan penuh kesabaran. Ini yang sulit. Mengajarkan kebenaran dengan penuh kesabaran itu membutuhkan energi yang besar. Kepada anak kita misalnya kita ajarkan kebenaran, itu bisa berulang-ulang. Maka setiap hari kita seperti radio rusak yang berulang-ulang menyampaikan didikan kepada anak-anak. Itu pun belum tentu lolos. Nanti anakku ya habis bangun tidur kau berdoa. Habis itu kau mandi. Ya, bangun tidur kau sudah terlambat, langsung mandi. Kita ingatkan salah. Kau berdoa dulu. Besoknya bangun lagi, langsung keluar mandi. Kita ingatkan lagi. Terus menerus, itu masih satu poin. Masih banyak lagi kebenaran. Nanti kau begini. Apakah terjadi? Tidak. Maka kita perlu berulang-ulang sabar mengajarkan kebenaran. Itu ulangan 6 ayat 6 itu. Berulang-ulang saat duduk, saat berjalan, saat berbaring, ajarkan kebenaran. Berulang-ulang. Itu yang kita kerjakan. Lalu yang keempat, kita harus menjaga kewaspadaan yang kita hadapi secara serius saat ini, yaitu ajaran sesat. Di mana orang sudah menutup kupingnya kepada kebenaran, tapi membuka kupingnya kepada keinginan yang memuaskan telinga saja. Ini yang kita hadapi. Sehingga keempat hal ini cara kita, bagaimana cara siap sedia melakukan memberitakan firman Tuhan. Pertama, kita menjaga kesadaran akan panggilan ilahi. Yang kedua, kita harus siap dalam segala situasi. Yang ketiga, kita harus mengajarkan kebenaran dengan penuh kesabaran. Yang keempat, kita harus menjaga kewaspadaan terhadap ajaran yang menyesatkan. Apa yang hendak kita bawa pulang dari renungan hari ini, khotbah minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang kita renungkan, yang kita bawa kabar baik ke rumah tangga kita, atau kita renungkan sepanjang minggu depan. Yang pertama ialah keseriusan panggilan untuk memberitakan firman Tuhan. Seriuslah bahwa hidup
kita, walau kita bukan tahbisan atau non tahbisan, kita semua dipanggil dalam fungsi yang berbeda-beda untuk memberitakan firman Tuhan. Entahkah itu di rumah, di kantor, di usaha, di mana kita berada, kita adalah alat Tuhan memberitakan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, siap sedia dalam segala keadaan. Baik apapun yang ditugaskan kepada kita, jangan berkata tidak dan menolak. Ketika kita menolak, berarti kita menyelesaikan tugas kita sebelum waktu. Tapi kalau kita mau, berarti kita ikut berproses melakukan pemberitaan di sepanjang hidup kita. Jadi jangan pensiun sebelum waktunya, tetapi selagi ada nafas di kandung badan, beritakanlah firman dengan baik dan benar. Yang ketiga, menyatakan kebenaran dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak kita yang kecil atau cucu kita, kepada anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga. Jangan berhenti menyatakan kebenaran, karena mereka butuh nasihat, butuh pengajaran, butuh bimbingan dari kita orang tuanya, supaya mereka jangan berjalan dalam jalan yang sesat, tapi berjalan dalam jalan kebenaran pada iman yang benar pada Yesus Kristus. Yang keempat, hadapi tantangan dengan kekuatan dari Tuhan. Menghadapi ajaran palsu, harus diberikan ajaran yang benar. Sama seperti kalau ada uang palsu, apakah kita belajar palsu atau belajar yang benar? Soal uang palsu, orang bank biasanya tidak pernah belajar uang palsu. Orang bank biasanya belajar uang yang asli. Maka diterawang, dilihat, dipegang, dilihat yang asli. Kalau kita sudah tahu yang asli, maka semua di luar yang asli adalah palsu. Jadi kita tidak perlu belajar yang palsu untuk mengusir yang palsu. Tapi belajarlah firman dan kebenaran, maka di luar itu adalah palsu. Maka tugas kita ialah belajar dengan kebenaran. Maka selebihnya itu adalah menyesatkan. Walaupun mereka seolah-olah tanda petik melakukan firman Tuhan, tapi sebenarnya mereka adalah penyesat. Di zaman kita sekarang ada banyak ajaran yang menyesatkan. Di luar sana ada ajaran-ajaran yang mengajarkan duofisik atau dua tunggal atau monofisik. Kita tidak menerima monofisik dan dua tunggal, tapi kita mengajarkan tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Jadi ada ajaran-ajaran yang menyesatkan nanti. Itu harus kita hati-hati. Ada lagi ajaran-ajaran sekarang yang baru mungkin kita dengar, teologi Drabang dari Korea Selatan. Itu mengajarkan soal yang sisa-sisa. Orang-orang percaya yang sisa dari Yeremia itu. Itu pun sekarang itu sudah mulai berkembang di Indonesia. Itu hati-hati kita. Maka lebih baik kita belajar tentang firman, kebenaran firman. Maka di luar itu kita akan tahu mereka adalah orang yang tidak benar. Yang terakhir, apa yang hendak kita bawa pulang, kita renungkan. Bertahanlah dalam penderitaan dan tetaplah setia. Bertahanlah dalam penderitaan dan tetaplah setia. Perjuangan kita belumlah selesai. Mungkin ketika kita memberitakan kebenaran, kita dicaci, kita dihina, atau kita ditinggalkan orang. Jangan takut, karena ada Tuhan yang menyertai kita sampai pada akhirnya. Dan orang yang setia pada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan. Dan kita semua yakinlah, setiap kita yang bertahan, dan pada akhirnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dan mahkota kehidupan. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersungguh dalam nama Putra-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, karena kasih-Mu melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus mencurahkan bagi kami firman yang kami telah dengar dan diuraikan dalam ibadah ini. Kami harus siap sedia memberitakan firman Tuhan. Karenanya kami akan membawa kabar baik ini. Kami serius memang menjawab panggilan kami sebagai panggilan yang ilahi, dan akan melakukan panggilan itu di tengah seluruh kehidupan kami, apapun fungsi dan peran kami di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami siap sedia dalam segala keadaan, baik atau tidak baik. Kami akan menyatakan firman-Mu
dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami menyatakan kebenaran dengan penuh kesabaran kepada anak cucu, generasi atau orang yang berada di tempat kami, sehingga kami tidak berputus asa dalam rangka menyatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada setiap orang yang membutuhkannya. Kami juga menghadapi tantangan dan ajaran palsu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tidak terjerumus kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan, tapi kami mampu melawan yang sesat dengan belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk bertahan walaupun kami menderita, sehingga pada akhirnya kami beroleh mahkota kehidupan. Bapa dalam sorga, berkatilah kami untuk memahami, mengerti firman-Mu ini, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.